Selamat pagi, sejahtera, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semuanya. Kita kembali berada di akhir pekan, satu sukacita tersendiri. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua dapat melewati hari demi hari, kita dapat menjalani seluruh kehidupan kita, dan kini kita berada di akhir pekan ini. Mari kita bersama-sama mensyukuri semua berkat Tuhan yang sudah kita rasakan sampai hari ini. Kita siapkan Alkitab kita, dan kita akan mengisi akhir pekan kita ini dengan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, tak terasa langkah demi langkah kami sudah Tuhan tuntun, kami ada kembali di akhir pekan ini. Kami ingin menghayati seluruh perjalanan hidup kami bersama Tuhan ketika kami mendekatkan diri dengan firman-Mu. Karena itu kami akan membaca Alkitab yang berisikan firman Allah, kami akan menghayati firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun dan memimpin kami, sehingga kami semua mendapatkan kekuatan yang berasal daripada Tuhan, dan kami dapat mengerti firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Kejadian 47, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat 20, penekanannya pada ayatnya yang ke-14. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita adalah tidak oportunis. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kesempatan Yusuf untuk melakukan hal yang paling jahat di mata Tuhan sebenarnya bisa. Dengan segala upaya dia mau cari bagaimana orang Mesir mendapatkan itu dengan cara membayar dan sebagainya. Dia tidak mau cari keuntungan. Dia menyerahkan semuanya kembali kepada Raja Firaun. Apa yang menjadi hak dia dan kewajibannya dia jalani. Tapi dia tidak mencari kesempatan dalam situasi tengah-tengah kelaparan di tanah Mesir. Nah, saudara-saudara, orang-orang seperti Yusuf ini jarang sekali. Kenapa? Karena tidak mau menggunakan kesempatan di tengah-tengah kesempitan. Tidak menggunakan kepentingan pribadi di tengah-tengah penderitaan orang banyak. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah-tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, tidak sedikit orang berusaha untuk mencari menang, untuk mencari keuntungan di tengah-tengah penderitaan. Sesungguhnya sebagai jemaat, sebagai tubuh Kristus, kita sudah belajar dari firman Tuhan. Kalau yang satu sakit, semua akan terasa sakit. Dan karena itu caranya bagaimana? Kita punya kepedulian untuk saling mendoakan dan saling menguatkan, saling peduli satu dengan yang lain, dan berbagai macam cara. Karena itu saudaraku, kalau saja Kristus tidak menyelamatkan kita, maka kita juga tidak akan mendapatkan itu semua. Karena itu Kristus sudah menjadi contoh buat kita semua. Dia peduli terhadap saudara dan saya, dan kini kita diajak untuk juga peduli terhadap saudara-saudara kita. Karena itu yang diajarkan Yesus, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan demikian kita tidak menjadi orang oportunis, tapi kita mau melakukan semua dan merasakan penderitaan orang lain karena kepedulian. Yesus sudah melakukan itu. Dia rasakan penderitaannya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita lakukan sebagai umat Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati saudara dan saya. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan padamu, karena hari ini kami mau berdoa untuk jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami mau berdoa untuk saudara Jerome Dien. Tuhan berkati dalam keberadaan tubuhnya yang lemah. Senantiasa Jerome boleh merasakan kembali kekuatan dari kuasa Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini di dalam tahapan isolasi mandiri. Kami mau berdoa untuk sektor pelayanan 1, Ibu Slamet Ginting Simatupang, Ibu Yvonne Evelyn Tomison, Bapak Beltasar Piris,
Ibu Yosepin lagi nempiris. Kami juga mau berdoa untuk sektor pelayanan 2, Ibu Elizabeth Christine bisa masuk dalam masa kehamilannya juga, dia harus isolasi mandiri. Kami juga mau berdoa untuk sektor pelayanan 3, Ibu Amelia Shalomi Samalo, Saudara Jeremia Korano, Saudari Nela, Bapak Ramon Lugwe, Ibu Henny Agustin Manopo yang dirawat di rumah sakit. Untuk sektor pelayanan 4, kami berdoa untuk Bapak Wijarnarko, Ibu Alfanti Wijaya, adik Mikael Valiano Benjamin, adik Gabriel Francia Benjamin, Bapak Robert Hertanto, adik Naomi Hertanto. Kami berdoa untuk Bapak Reinhard Makahinda, Ibu Anne-Marie Makahinda, Penatua Subardi Raharjo, Ibu Esther Lasmi, Bapak Andre Setiawan, adik Mateo Patar Abichandra, adik Braine Mauli Asya Nadipa, Ibu Christine Dwi Hermawati, adik Felix, Bapak Eko Hermawan, Bapak John Kairupan. Kami mau berdoa untuk sektor pelayanan 5, Bapak Agustinus Budo, Ibu Yurianingsi, Vigo Febrian Budo. Kami berdoa juga untuk Bapak Andreas Triwibowo yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa juga untuk Bapak Guido Watimena, Ibu Asti Watimena, Ibu Juliana Pikaulima Tutuiha, Ibu Wehelmina Pikaulima, Ibu Liliana Risamasu, Ibu Rizka Amanda Banta, dan Diaken Bapak Yohanes Basaur bersama anak kekasih Lona. Tuhan berkati di dalam masa isolasi mandiri Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta. Untuk hamba Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Pendeta Margaret Dolph Pelialu bersama dengan anak kekasih Regi. Tuhan berkati dalam masa isolasinya di Jambi, tetap dalam lindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk para presbiter dari sektor pelayanan 1 sampai 5, diaken dan penatua. Tuhan berkati keluarga mereka, Tuhan berkati pelayanan dan karya kerja mereka. Unit-unit misioner, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, kami berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Semua unsur yang ada di dalamnya, Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat GPIB Sejahtera sektor pelayanan 1 sampai 5, keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden beserta wakil, para menteri, wakil-wakil rakyat, baik di pusat sampai ke daerah, para kepala daerah, bahkan aparat-aparat pemerintah dalam upaya untuk menanggulangi pandemi COVID seperti sekarang ini. Tuhan kuatkan pemerintah kami, berkati pemerintah kami, berkati bangsa kami ya Tuhan, sehingga kami boleh melewati masa-masa sulit ini dalam tuntunan kuasa Tuhan. Upaya vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah, biarlah semua itu boleh dirasakan oleh seluruh warga masyarakat Indonesia untuk kami bersama-sama menghadapi pandemi COVID ini, bekerja sama satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Engkau tetap melindungi dan memberkati. Inilah doa kami semua Tuhan di pagi hari ini, di akhir pekan kami. Kami mau serahkan doa kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat beraktivitas di akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.